Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Putri Anggraini dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 2010405001. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video tentang fenomena vaksinasi COVID di dunia, kebijakan pemerintah Indonesia terkait vaksin COVID, dan vaksinasi berdasar ilmu hadis. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama yaitu fenomena vaksinasi COVID di dunia. Saat ini orang-orang sudah tidak asing lagi dengan virus corona. Sudah sekitar setahun virus ini menetap di berbagai negara, hingga penyakit virus ini sering disebut dengan pandemi global. Pada awal Januari 2021, Eropa memberikan lampu hijau untuk vaksin COVID-19 dari mitranya yaitu BioNTech yang menunjukkan vaksin ini sampai 95% pada percobaannya. Dan pastinya sebagian besar orang di dunia menunggu kehadiran vaksin tersebut. Pakar vaksin mengatakan bahwa beberapa suntikan akan memberikan dosis yang cukup untuk menyembuhkan seluruh orang di dunia, baik orang kaya maupun miskin. Namun, ada tantangan besar yang dihadapi karena adanya vaksin ini, yaitu persediaan yang terbatas. Tantangan yang kedua yaitu terkait penyimpanan vaksin. Penyimpanan vaksin ini harus ada di suhu yang rendah, dan ada pula kendala yang lain yaitu adanya keraguan orang-orang untuk melakukan vaksin COVID. Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO mengatakan bahwa mungkin negara-negara berkembang harus sabar menunggu vaksin tersebut karena negara maju telah memesan terlebih dahulu. Contohnya yaitu negara Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Fenomena berburu vaksin ini bukan tanpa sebab. Para negara maju sangat menginginkan vaksin karena mereka mengetahui bahwa vaksin ini cukup terbatas dibanding jumlah manusia yang membutuhkan vaksin. Vaksin ini juga menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah Indonesia terkait vaksin COVID. Salah satu upaya menangani pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merancang program vaksinasi. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Di Indonesia, vaksinasi COVID-19 baru dimulai pada awal November 2020. Oleh karena itu, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa vaksin COVID-19 yang sedang disiapkan pemerintah akan diberikan gratis kepada masyarakat. Keputusan diambil setelah beliau menerima masukan dari berbagai kalangan. Awalnya, pemerintah menetapkan program vaksinasi dibagi menjadi dua, yaitu vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Untuk vaksin pemerintah akan diberikan gratis untuk para tenaga medis hingga TNI atau Polri. Sedangkan vaksin mandiri disiapkan untuk masyarakat luas yang harus dibeli. Namun setelah melakukan kalkulus ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, maka pada tanggal 16 Desember 2020 Jokowi mengatakan bahwa vaksin COVID untuk masyarakat diberikan secara gratis. Ada sekitar 160 juta orang yang akan masuk dalam program vaksinasi nasional. Langkah pemerintah dalam program vaksinasi nasional juga terlihat dari dana yang dialokasikan. Dan sisi anggarannya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 35,1 triliun untuk program vaksinasi pada tahun 2020. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin, maka Indonesia melakukan 3 langkah. Yang pertama yaitu mengembangkan vaksin COVID-19 merah putih. Yang kedua, melakukan pembelian vaksin dari luar negeri.
Dan yang terakhir yaitu menggandeng lembaga internasional seperti Gavi Alliance untuk mendapatkan akses vaksin. Pada langkah pengembangan vaksin merah putih ini, terdapat 6 institut yang mengembangkan vaksin ini, yaitu LIPI, UI, UGM, ITB, dan UNAIR. Yang dijadwalkan vaksin merah putih ini selesai pada bulan Maret 2021. Sedangkan pada langkah yang kedua, yaitu pemberian vaksin di luar negeri, terdapat 6 jenis vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Sinovac. Vaksin COVID-19 membutuhkan kondisi penyimpanan khusus pada temperatur dingin atau rendah. Maka pemerintah Indonesia menyiapkan manajemen rantai dingin dengan kesiapannya sekitar 97%. Maka masyarakat Indonesia dengan ini berharap semoga dengan adanya vaksin ini angka COVID-19 di Indonesia bisa menurun. Dan yang terakhir yaitu vaksinasi berdasarkan ilmu hadis. Ada sebuah hadis menjelaskan dari Imam Nawawi yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jika berobat dengan benda najis menjadi haram apabila masih ada obat lain yang tidak mengandung najis. Ada pula hadis lain yang menjelaskan, yaitu dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa yang memakan 7 butir buah kurma ajwa, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun. Dapat disimpulkan bahwa dulu pada zaman Nabi belum ditemukan vaksin. Namun para ulama menyimpulkan bahwa vaksin merupakan satu bentuk pemeliharaan kesehatan yang juga bagian dari kemaslahatan umat Islam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.